Alhamdulillah, intahayna minal mujalladil awal wal mujalladis sani, fal baqi al mujallad as-salis. Kemarin teh ini ya apa? Kagak sorop ya. Sorop. Ya coba kita jalani dua-duanya aja dulu ya. Coba buka ya soropnya. Salah sekarang 75 ya. Halaman 75 ya? Kayaknya enggak salah. Ya 75 ya. Iya. Halaman 75. Nggak bawa. Oh. Ikut aja dulu saya yang lain tuh. Antum mana kan Rizky? Hah? Dihafal. Nah. Naam, al-lazimu wal muta'addi ya. Al-lazim wal muta'addi. Sebenarnya pembahasan lazim muta'addi ada juga dalam ilmu nahwu ya. Jadi al-lazim wal muta'addi ini pembagian fi'il ya. Jadi fi'il dilihat dari sisi membutuhkan objek dan tidaknya ya. Itu terbagi dua, ada al-fi'lul lazim dan al-fi'lul muta'addi ya. Al-lazim itu apa? Al-lazimu huwa mastaqarra hudusuhu fi nafsil fa'il. Lazim itu adalah mastaqarra itu sesuatu yang tetap ya. Hudusuhu kejadian suatu fi'il fi nafsil fa'il pada diri fa'il ya. Pada diri fa'il saja gitu ya. Jadi adanya fi'il ya, adanya fi'il karena adanya fa'il gitu ya, karena adanya fa'il saja. Jadi intinya cukup cukup fi'il dan fa'il gitu. Cukup fi'il dan fa'il, tidak membutuhkan kepada objek ya. Kalau definisi lain al-fi'lul lazim itu adalah ma la yatajawaju ila maf'ulin bih ya, yang tidak melewati maf'ulun bihi. Contoh di sini dahaba aliyun ya, dahaba aliyun, Ali pergi, baka Ahmad menangis ya. Di sini hanya cukup fi'il dan fa'il saja. Berbeda misalkan dengan misalkan fi'il Muhammad misalkan membawa, Muhammad membawa, atau otomatis ya di sini butuhkan objek, membawa apa kan gitu. Beda dengan tadi Ahmad menangis, udah seperti itu. Hanya ini disebut fi'il lazim. Makanya di sini ada penjelasan lebih jelas ya, di bawahnya. Jadi al-fi'il lazim itu wa huwa yahtaju ilal fa'il ya. Dia itu membutuhkan kepada fa'il. Wala yahtaju ilal maf'ul bihi, tapi dan tidak membutuhkan kepada maf'ulun bihi ya.
Jadi penjelasan dari mastaqarra hudusu fi nafsil fa'il itu tadi yaitu fi'il yang membutuhkan kepada fa'il dan tidak membutuhkan kepada maf'ulun bihi. Wa yusamma al-lazim aidan, dan dinamakan wa dinamakan fi'il lazim juga apa? Qasiran wa ghairu mujawiz ya. Jadi fi'il lazim itu dinamakan qasir juga, dinamakan mujawiz juga ya, begitu. Ya, dinamakan fi'lun qasir atau fi'lun mujawiz. Wal muta'addi, ya ini yang kedua, fil muta'addi huwa ma tajawaza hudusuhu minal fa'il ilal maf'ul bih, yaitu sesuatu yang hudus itu kejadian ya, sesuatu yang kejadiannya itu tajawaz itu melewati minal fa'il, dari fa'il ilal maf'ul bihi, kepada maf'ulun bihi ya. Artinya muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih, tidak hanya membutuhkan fa'il tapi membutuhkan maf'ulun bih ya. Contoh, mislu akaltu al-hubza, aku memakan. Memakan apa? Memakan berarti membutuhkan apa? Membutuhkan objek. Aku makan roti, akaltul hubza ya. Wasyaribtul laban, aku meminum. Meminum apa? Meminum susu. Nah, ini contoh fi'il muta'addi ya. Makanya di sini wawa yahtaju ila fa'il yaf'alhu wa maf'ulun bihi yaqu alaihi. Fa'il fi'il lazim itu adalah yang membutuhkan kepada fa'il ya. Kepada fa'il yang mengerjakan pekerjaan tersebut, wa maf'ulun bihi, dan membutuhkan kepada maf'ul bihi yaqu alaihi, yang dikali pekerjaan ya. Wa yusamma al-muta'addi aidan, dan dinamakan fi'il muta'addi juga apa? Waqi'an, fi'il waqi' wa mujawiz, dan fi'il mujawiz. Intinya fi'il lazim itu tidak membutuhkan maf'ul bih, kalau muta'addi membutuhkan maf'ulun bihi, begitu ya. Bagaimana membedakannya? Dauk saja rasa ya. Contoh, saya menolong, kira-kira lazim muta'addi? Muta'addi pasti, menolong siapa kan gitu. Ma'rifatul af'al lazimah, mengetahui ya, mengetahui fi'il lazim. Bagaimana cara mengetahui fi'il lazim? Turaful af'al lazimah bi'adi syai'aini ya. Diketahui fi'il lazim itu dengan salah satu dari dua hal. Yang apa ini? Bi'adi syai'aini ya. Oh, ya. Yang pertama, madalah ala lazim, ya, sesuatu yang bukan kepada lazim, bin nadhar ila ma'nal fi'li, dengan melihat kepada mana fi'il ya. Bahwa yaitu an yadula ala sajiyatin atau tabi'ah, yaitu yang menunjukkan kepada watak ya, sajiyah itu watak, karakter, atau tabi'ah atau tabi'at. Contoh hasuna, baik. Nah, karakter kan sajiyah dia. Baik ya, sudah tidak membutuhkan maf'ul bih, dia menunjukkan kepada karakter ya, maka dia fi'il lazim. Hasuna baik, qabuha jelek, sajua berani, jabuna pengecut ya. Nah, ini pastilah fi'il lazim, menunjukkan kepada karakter. Dan ini pembawaan ya, lebih kepada pembawaan, watak karakter yang biasanya senantiasa ada. Ada sifat-sifat bawaan ya.
Yang kedua, an yadula la arodin aw wasfin ghairi lazim, yang menunjukkan kepada sifat yang tidak tetap ya. Menunjukkan arod ya ay wasfin sifat ghairi lazim tidak tetap. Mislu kasala malas ya, bisa jadi suatu saat dia malas tapi di sisi lain dia rajin. Ya, fariha gembira, bisa jadi hari itu dia gembira, besok dia sedih. Marido sakit, hari ini sakit besok bisa sembuh. Syabi'a apa syabi'a? Kenyang ya. Kenyang kan hari ini kenyang, bisa jadi besok lapar. Ghairi lazim, dia tidak lazim. Menunjukkan kepada sifat tapi tidak tetap. Maka pilih seperti ini bila lazim. Yang ketiga dia dula lalon, yang menunjukkan kepada warna. Contoh ibyaddo ya. Ibyaddo itu apa artinya? Menjadi putih ya. Ihmardo menjadi merah, isfaro menjadi kuning. Kan kepada warna ya. Nah, seperti ini lazim. Kenapa? Kan menunjukkan kepada warna. Yang keempat ayadul aib, menunjukkan kepada aib ya. Ya kekurangan aib ya. Aib di sini kamu lihat contoh lebih kepada kekurangan secara fisik ya. Contoh misalnya amisat ainuhu, amisat itu kabur ya. Artinya apa? Mata kabur gitu, suram. Apa Sunda nama? Kurang. Maka di sini da'ufa basaruha, maka lemah penglihatannya. Nah, ini pilazim, menunjukkan pada aib, kekurangan dalam secara fisik. Amisat ainuhu. Kemudian awira aydaba husnu ihdainahi. Awira itu picak ya. Picak. Maksudnya dahaba pergi, husnu ihdainahi. Husnu baiknya salah satu dari kedua matanya. Artinya ya salah satu matanya kenormalannya hilang. Awiro, maka awiro dia lazim. Yang keempat menunjukkan kepada aib. Yang kelima yadullu ala nadhafah, menunjukkan kepada kebersihan ya. Tahuro ya. Tahuro qalbun abdin salih ya. Suci tahuro qalbun abdin salih misalkan. Nah, berarti tahuro dia lazim. Nadhafa yang dufu ya, bersih ya. Kamu bersihkan nadhafa, ini nadhafa, bersih. Dia lazim, menunjukkan kepada nadhafa. An yadullu ala danas, menunjukkan kepada danas itu kotoran ya. Kotoran. Benar dalam doa iftitah teh. Nah, gitu ya. Mislu qadaro, qadaro itu kotor ya. Wasiho kotor juga ya. Walau alam apa bedanya? Ya, antara qadaro dengan wasiho. Hanya saja biasanya kalau qadaro masuk juga kotor secara hukum. Misalkan najis ya, najis sering disebut qadar juga ya. Kalau wasiho ya biasa mungkin contohnya oli begitu ya. Letak kan gitu ya. Seperti yang beda, ada yang mendatanya apa bedanya tahuro dengan nadhafa gitu ya. Ya kalau tahuro bisa dua-duanya ya. Tahuro bisa dua-duanya. Bisa membersihkan hati, bisa bersihkan sesuatu yang fisik ya. Bersih hati, bersih fisik. Tapi kalau nadhafa biasanya fisik ya. Yang ketujuh an yadullu alal mutawa'ah ya. Yadullu alal mutawa'ah yang menunjukkan kepada pengaruh atau akibat dari suatu pekerjaan ya, al mutawa'ah menunjukkan kepada akibat atau pengaruh suatu pekerjaan. Misal contoh madatul habla tamtadda. Aku memanjangkan tali sehingga memanjanglah tersebut. Maka imtada ini menunjukkan kepada mutawa'ah ya.
maka dia pasti lazim ya, karena menunjukkan kepada mutawah. Aku manjangkan tali, famtadda, maka memanjanglah tali tersebut. Jama'atul ibil fajtama, aku mengumpulkan unta, maka berkumpullah unta ya. Berkumpulnya unta karena dikumpulkan ya oleh ternaknya. Yang kedua, madalah ala lazim min nazar ila sigatil fi'li ya. Kalau tadi yang pertama apa? Baru diketahui fi'il lazim dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama menunjukkan kepada lazim dengan melihat kepada mana fi'il. Yang kedua di sini madalah ala lazim bin nazar ila sigatil fi'li, sesuatu yang menunjukkan kepada fi'il lazim dengan melihat apa? Sigah fi'il, bentuk fi'il. Ya tentunya ini berkaitan masalah sigoh ya, bentuk. Contoh sigatu paula, bentuk wajan paula. Contoh sarupa ya. Sarupa itu apa? Mulia ya sarupa. Jamula indah, ganteng, cantik. Karuma mulia, asuna. Karena setiap sigoh paula lazim gitu. Paula ya pulu ya. Yang kedua ya, lihat dari siga fi'il lazim tuh meliputi siga infa'ala. Contoh inkasara. Inkasara apa? Pecah ya atau rusak. Inkasama terbagi. Intolako apa? Intolako berangkat atau pergi atau berpaling. Itu infa'ala. Yang ketiga siga tu if'ala ya. Yang ketiga ya, lihat sigah if'ala ya. Contohnya iswada menjadi hitam, ibyado jadi putih, himarab menjadi merah. Nah, maka sigah-sigah seperti ini dia fi'il lazim. Kemudian yang keempat sigah tu if'ala ya. If'al, kada if'ala ada if'ala ya, if'alu ya. Pala contohnya isbaro ya, bertambah apa? Bertambah kuning ya. Ihmarab bertambah merah. Bisa bertambah lebih kuning, bertambah lebih merah. Ibyado bertambah lebih putih. Iyado. Kemudian kalimat if'alala ya. Itu siga if'alala pasti lazim. Contohnya itma'anna. Itma'anna apa artinya? Tenang ya, itmana. Ikan syaro, nggak tahu ikan syaro apa artinya. Coba ada yang komus di HP ada nggak ikan syaro artinya? Ikan syaro ada? Ada nggak ikan syaro? Ada? Nggak ada ya. Ikan syaro.
lewat saja. Bisa nulis murid. Yang keenam sigatu if'an lala ya. If'an lala ihran jama ya. Nama artinya ijtima. Ijtima berkumpul, ihran jama teh mananya berkumpul. Ikan sasa sama ikan sasa. Ini sepertinya ikan saro salah ya sepertinya. Kemudian ya tadi ikan sasa imtan al-inqiyad. Imtan apa ya? Imtannya tercegah ya dari ketundukan. Inqiyad itu kan tunduk. Ada iksa'arra ya. Nah, iksa'arra ya. Iksa'arra. Iksa'arra apa? Bulu kuduk ya. Gemetar menggigil. Iksa'ar rajuluduhum pamalis Nabi kaifa kana ashabul salam ida samul Quran. Bagaimana sahabat siapa yang bertanya itu? Jabir. Bagaimana keadaan para sahabat ketika mereka mendengar Quran? Sebutkan iksa'ar rajuluduhum ya. Iksa'ar itu tadi merinding ya kulit-kulit mereka. Terus apa ya dalam iksar tuludum wandamaat uyunuhum ya, bercucuran air mata mereka. Ya cukup mungkin ya untuk sorab kita ke lurus surga. Bawa aja tiap pekan dua-duanya ya. Jilid 3 ya, betul? Masya Allah, nggak terasa ya. Bentar lagi antum jadi para pengajar. Ya, 6. Naqra darsa as-salasin ya. Yakifu bil babi fatayan, yakifu bil babi fatayan. Waqafa yakifu ya, berdiri ya. Bil babi fil bab ya, di depan pintu. Fatayan, nah fatayan fa'il dari yakifu ya. Siapa yang berdiri? Fatayan, dua pemuda ya di depan pintu. Ya masing-masing baca ya. Yang Tatang baca Al-Mudaris. Udah ya? 30 ya? Halaman berapa sekarang? 220. Yang mana? 220. Oh gitu. Cokot tuh. Latihan keberapa? Latihan keempat. Ya coba ya, latihan keempat, perhatikan. Akmil kula jumlatin mayati bina'tin munasibin wadbitu bisakli. Sempurnakan setiap jumlah ya dari jumlah di bawah ini ya dengan naat yang cocok ya, dan kemudian tentukan dia sakalnya ya.
So kerjakan dulu 2 menit, kerjakan dulu 2 menit. Mati apinya. Kang Ega, Pak Yudi kemana? Sudah aman. Oh, subhanallah. Mudah-mudahan apa Sapar kemana? kasih amin Oh, asli ya dia? Asli Ciamis ya? di Bojongan. Oh, Bojongan, Ciamis dah. Terus Nopal ya Dogi. Kang Opik, Ari Darussul Logam masih jalan? Yang di Baitur Rahman? Pamaya peserta baru nampi itu coach iya coach nge-gym ikutannya kena naonnya tapi dulu pernah katanya. Hah? Oh, coba aja paling mudah-mudahan bisa nuturkeun. Kata anak teh kalau untuk yang baru mah ikut aja yang itu yang di Baitur Rahman teh nanti Kang Opik teh. Nomor antum ke anak ke beliau nya ke Kang Eganya iya iya.
Naam. Kang datang nomor 1, fadhol. Ajib ar-raqmul awal. Naam. Ustaz Agus. Nah, aina tullabul judud. Naam. Rizki. Asalis li akhwani jamilani wa ukhtani jamilatani. Naam, Arabi. Ishtaitu waramaini jamilatain jamilaini. Naam. Al-khamis indi sa'atun jamilatun. Naam. Naam. Fil fasli Hah? Makatibu apa? Pas ya yang datang fil fasli kalimatun. Kenapa kalimatun? Kenapa muannas? Kenapa muannas? Lisanahnya kita siapa? Karena dia jama' ghairu akil ya. Dia jama' dari yang tidak berakal, maka dianggap muannas ya gitu. Makatib qadimah. Naam. Tapi kalau jamaknya berakal, maka sifatnya ya, naatnya itu harus jamak juga ya. Misalkan fil fasli tulabun kasirun.
seperti itu. Tulabun kasirun. Jadi enggak tulabun kasiratun, tapi tulabun kasirun. Kenapa? Karena berakal zaman. Naam. Asabi. Tilka sayyaratu al-amru lil mudarris al-jadid. Aid. Tilka sayyaratu al-amru hmm. lil mudarris al-jadid. Al-jadidu, al-jadida. Al-jadid. Al-jadid. Al-jadidu, kenapa al-jadid? Kenapa al-jadidu? Kenapa? Al-jadidi ya. Lil mudaris al-jadidi. Kenapa al-jadidi? Kan dia sifat ya. Sifat dari al-mudaris. Al-mudaris dia dalam keadaan majrur. Dikasrohkan, marifat ya, mudakar. Maka sifatnya harus sama dengan yang disifatinya ya. Lil mudarisi al-jadi. Jadi di lil mudarisi kan jar atau kasroh. Al-jadi di. Naam. Samin. Askunu fil mahja'in wasi'an. Naam. Tasi'. Aina sayyaratuka al-jadidatu. Naam. Al-ashir. Al-akhir. Ibrahimus saghiru qalibun jadid. Ibrahim yang kecil itu. Aid. Ibrahimus saghiru qalibun jadid. Oke, Ibrahimu as-sagiru. As-sagiru kan iplam. Keplam kan? Ibrahim kan as-sagiru kan dia sifat. Ibrahim as-sagiru pakai alif lam. Ibrahim enggak pakai alif lam. Gimana? Ibrahim kan marifat kan Terus? as-saghir marifat itu kan ada. Kalau Ibrahim dia isim alam. Walaupun tidak alif lam dia sudah ma'rifat. Tapi as-saghir ya. Ya dia sifat ya. Dia sifat dan dia bukan isim alam, maka ketika dia ingin marifat maka harus pakai alif lam. Jadi Ibrahim as-saghir betul ya. Talibun apa? Jadi duna. Kaidah natman itu tuh ya yang di halaman sebelumnya. Kaidahnya tuh, anak tuh yatbal man'ut fil umur al-atiyah. Itu antum kaidahnya itu. Pertama lam i'rab, yang kedua tadkir wa ta'nis, yang ketiga ifrad tasniah jama', dan yang keempat tarif wa tankir. Itu kaidahnya ya untuk nat man'ut. Ujian. Selesai. Aduh. Ya kita langsung ke jilid 3 ya. Ada rasul awal al-i'rab al-bina ya. Al-i'rab itu ya artinya perubahan gitu ya, perubahan. Bina tetap ya. Al-i'rab itu ya berubah ya. Berubah. Ya yang mudah dipahami ya berubah secara lafzi ya. Berubah secara lafzi. Walaupun nanti i'rab itu ada yang berubah secara lafzi dan ada yang tidak berubah secara lafzi tapi dia berubah secara mahal kedudukan. Tapi kita pahami dulu i'rab itu artinya perubahan secara lafzi ya. Wal bina artinya apa? Tetap, artinya tidak berubah, dia tetap dalam satu keadaan al-i'rab ya. Isim yang berubah misalkan dari dhamma ke fathah ke kasroh ya, maka itu namanya mu'rab. Adapun isim yang tidak berubah hanya dalam satu keadaan ya, dia mau jadi fa'il, mau jadi fa'il, mau jadi maf'ul, dia tidak berubah maka disebut isim mabni ya. Begitu. Nah, i'rab artinya berubah, bina artinya tetap tidak berubah. Nah, yang sedang dibahas di sini i'rab al-bina dalam isim ya, fil asma dalam isim. Belum bahas kepada fi'il isim. Makanya di sini al-ismu imam murabud lima mabniun. Bahwasanya isim itu ada yang murab dan ada yang mabni ya. Al-ismu imam murab imam mabni. Isim itu ada yang murab dan ada yang mabni. Nah, murab tidak berubah. Mabni yang tetap tidak berubah.
Apa itu isim murab? Fal murab ma taghayyara akhiruhu bisababil amil. Isim murab itu adalah sesuatu yang berubah akhirnya, ya. Yang berubah huruf akhirnya disebabkan karena adanya amil. Disebabkan karena adanya amil. Ya, amil itu adalah pemicu, ya. Pemicu yang menjadikan suatu isim berubah, ya, huruf akhirnya. Terutama dari sisi harokat. Sisi harokat. Misalkan talibun, taliban, talibin. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena adanya amil. Amil yang memicu dia berubah, ya, terutama dalam harokat, begitu. Contoh di sini ja'al mudarisu, ya, ja'al mudarisu dia marfu, dia marfu. Jadi tanda marfu itu tanda utama marfu domah, ya. Ja'al mudarisu, ja'al mudarisu di sini marfu, ya. Kenapa dia marfu? Ya. Al-mudarisu karena dia menjadi fa'il, ya, karena dia menjadi fa'il. Oh iya, alhamdulillah. Nah, al-mudarisu dia fa'il, ya, dia marfu, dan ada yang menyuruh dia untuk menjadi fa'il, dan ada yang menyuruh dia menjadi maf'ul, menjadi marfu apa? Yaitu fi'il. Fi'il disebut amil, ya. Jadi fi'il termasuk bagian dari amil, ya. Si al-mudaris dia dalam keadaan marfu kalau disuruh oleh fi'ilnya yaitu ja'al mudarisu, ya. Dan ya karena dari sisi kedudukan ya dia menjadi fa'il, pelaku, ya. Ja'atah datang, siapa telah datang? Al-mudarisu. Kemudian contoh kedua sa'altu al-mudarisa. Sa'altu al-mudarisa. Di sini yang menjadi contohnya al-mudarisa. Antum enggak kasih garis bawah, ya. Al-mudarisa dia mansub, ya. Tanda utama mansub adalah fathah. Sa'altu al-mudarisa. Kenapa dia al-mudarisa? Karena dia menjadi objek, ya. Menjadi objek atau maf'ul bih. Dan ada yang menyuruh dia dalam keadaan mansub, yaitu fi'il, tetap fi'il, ya. Itu sa'al, ya. Jadi si sa'al ini dia amil, dia jadi amil untuk fa'il dan dia pun jadi amil untuk maf'ul, ya, seperti itu. Kemudian salam tu alal mudarisi, salam tu alal mudarisi, aku salam kepada guru. Al mudarisi dia majrur, tanda majrur yang utama adalah kasrah. Nah di sini kenapa dia majrur? Karena ada amil. Amilnya apa? Sini huruf jar, ya, yang paling dekat adalah huruf jar, ya. Dan huruf jar ini termasuk disebut amil lafzi, ya, amil lafzi. Dia ala al-mudarrisi karena dia ada ala, begitu. Nah, perubahan ini disebut dengan mu'rab, ya. Dari marfu ke mansub ke majrur disebut mu'rab. Sekarang al-mabni ma la yataghayyar akhiruhu bisabil amil. Mabni itulah isim yang tidak berubah akhirnya, ya, huruf akhirnya. Walaupun ada ini, ya, walaupun ada amil, ya. Walaupun ada amil. Ma la yataghayyar akhiruhu bisabil amil. Jadi tidak berubah huruf akhirnya walaupun adanya amil. Karena amil kan seharusnya mengubah, kan? Tapi kenapa makmul, ya, yang ingin dipengaruhi oleh amil tidak berubah? Karena dia mabni, si makmulnya, ya, si makmulnya yang ingin dipengaruhi oleh amilnya itu, ya, dia mabni, tidak bisa berubah, ya. Contoh, jahaulai, telah datang, ya, orang-orang ini, misalkan, ya. Telah datang orang-orang ini, haulai. Haulai dia fa'il, dia seharusnya marfu, ya, marfu. Dan tanda marfu yang utama apa? Tadi dhammah. Ternyata di sini bukan dhammah, ya, bukan dhammah. Kenapa? Karena dia mabni, tidak bisa berubah. Enggak jaa haulau, enggak ada, ya, seperti itu. Jaa haulai saja. Fi mali rabmin. Nah, dari sisi
lapan dia tidak bisa berubah ya. Tapi dari sisi i'rab dia tetap dalam keadaan rofa ya, maka disini disebut fi mahalli raf'in. Ja haula'i ja fil madi haula'i fa'il ya. Mabniun, nah isa mabni ala kasri fi mahalli raf'in. Dimabnikan kepada kasroh fi mahalli raf'in dalam keadaan rofa karena dia menjadi fa'il. Sa'altu haula'i. Nih, contohnya haula'i. Di sini sa'altu haula'i. Sa'altu madi itu fa'il, haula'i maf'ul bih ya. Nah, di sini dia maf'ul bih mansub ya. Mansub tanda utamanya apa? Fathah. Ternyata di sini tidak fathah, tetap aja haula'i. Kenapa? Karena mabni ya. Makanya haula'i adalah fi'lun. Fi'lun maf'ul bih ya. Mabniun ala kasri, dimabnikan kepada kasrah fi mahalli nasbin. Dalam keadaan nasab karena dia maf'ul bih. Ya sa'altu haula'i, aku bertanya ya kepada orang-orang ini. Aku telah bertanya kepada orang-orang ini. Haula'i kan dia maf'ul bih ya. Kemudian salam tu ala haula'i, salam tu ala haula'i ya. Di contohnya haula'i. Haula'i dia apa? Isi i'rab dia majrur. Tanda jar utama kasroh. Nah, usah di sini kasroh, tapi kasrohnya memang karena kemabniannya, bukan karena ada alanya ya. Secara lafaz ya, secara lafaz. Karena mau ada ala atau tidak haula'i aja terus. Makanya haula'i fi'lun mabniun al kasri fi mahalli jarrin. Mabniun al kasri fi mahalli jar. Dimabnikan pada kasroh dalam keadaan jar seperti itu. Paham sampai sini? Kang Tatang paham? Nah, intinya ya kita harus mereview lagi tentang apa itu fa'il, maf'ul kan? Ngelotok kan itu fa'il dan maf'ul kan itu apa kan? Masih ingat kan? Iya. Sekarang al-murab al-mabni min al-asma ya. Isim murab dan mabni dari isim ya. Murab dan mabni dari sebuah isim atau dari suatu isim. Al-asma kulluha murabah. Nah, isim itu seluruhnya murab. Ma ada al-fi'at al-atiyah selain ya, selain kelompok isim-isim berikut ini ya. Selain kelompok isim-isim berikut ini. Jadi hukum asal isim itu murab kecuali ada yang mabni, yaitu kelompok isim-isim berikut ini. Yang pertama apa? Ad-dhamair. Nah, dhamair yaitu dhamir. Dhamir dan kru'nya ya, dhamir apapun ya. Dia pasti mabni. Contoh di sini huwa, hum, anta, antum, ana. Nah, ini dhamir muttasil, dia mabni. Datu, qalu, ini dhamir muttasil ya. Mana Pak dhamirnya tu? Qalu mana dhamirnya wawu ya. Dia pun mabni. Hadhihi dhamair rafi. Ini dhamir-dhamir yang dalam keadaan rofa ya. Dalam keadaan rofa ya, karena huwa, hum, anta, antum, ana mungkin dia jadi mubtada. Qad dhahabtu tu dan qalu dia menjadi fa'il. Mubtada dan fa'il dia dalam keadaan rofa ya, marfu. Nah, berarti ini dhamir ini berarti mabniun, misalkan huwa mabniun al-fati fi mali raf'in, kalau dia menjadi mubtada begitu ya. Dia mabni. Sebetulnya dhamir rafi. Kemudian ra'aituhu as'aluka darabani. Jadi contoh di sini apa? Hu-nya, ra'aituhu. As'aluka ka-nya, darabani ya-nya ya, begitu. Nah, hadi dhamir nasbi, ini disebut dhamir nasab. Ra'aituhu hu. Kenapa dia dhamir nasab bukan dhamir rafa? Karena dia menjadi maf'ulun bih ya. Dia maf'ulun bih. Ra'aituhu, aku telah melihat dia. Nah, dia hu-nya dia dhamir dalam keadaan mansub dan dia pun mabni. As'aluka ka di sini dia dhamir, dia dalam keadaan mabni. Mabni adalah tapi mali nasbin. Darabani di sini ya yang mutakalim ya, dia menjadi maf'ul bih mansub ya.
Nah, ini pun dhamir dan dia pun sama-sama mabni ya. Hu ka ya, ini termasuk dhamir muttasil, disebut dhamairun nasbi al muttasil ya. Kemudian kitabuhu, contohnya hu-nya ya. Ini idafat ya. Kitabuhu idafat ini. Tadi yang udah pilih dhamirnya, dia udah pilih dalam keadaan majrur ya. Daftaruha sama hanya dalam keadaan majrur karena udah pilih. Ismuka sama majrur karena dia udah pilih. Alaiha ini majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Lana sama, nah di sini majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Hadi dhamairul jar. Nah, ini disebut dhamir dalam keadaan jar. Semua dhamir ya, mau dhamir muttasil, mau dhamair rafi, dhamairun nasbi, dhamairul jar, semuanya mabni. Paham? Terus sini. Yang kedua, asmaul isyarah, ya isim-isim isyarah. Nah, isim-isim isyarah semuanya dalam keadaan mabni, ya. Kecuali tidak ada pengecualian. Hadza, tetap aja hadza, ya. Hadhihi, dzalika, ulaika, mabni. Hadzani, hatani muraban. Hanya saja ada yang murab nih dalam isim isyarah apa? Hadzani, hatani. Makanya kita sering dengar hadzaini. Ya, hataini, begitu. Ra'aitu hadaini alwaladaini. Aku melihat dua anak kecil ini. Ya, dia murab. Ya. Seperti itu. Tanda dia mansub, tanda nasab kan ya, kan dengan apa? Dengan ya, al-musanna. Kemudian yang ketiga al-asmal mausulah, ya, isim-isim mausul, kata sambung ya. Contoh mislu alladzi, allati, alladina. Dia mabni. Ada yang murabnya apa? Alladani, allatani, muraban ya. Misalkan marartu bitalibaini alladaini, begitu ya. Yajtahidani misalkan fidirasati, ya misalkan aku melewati dua siswa yang dia rajin, mereka rajin dalam belajar. Allataini sama, allatani bisa allataini, dia murab ya. Selainnya mabni. Asma mausulah. Kemudian yang keempat ya, yang kategori isim mabni yang tidak berubah adalah isim-isim istifham. Contoh man ya. Istifham. Man itu ya bisa isim istifham, bisa isim mausul ya. Tapi yang kita pahami ya pemula istifham. Nanti ada man berupa isim mausul. Misalkan man yang sering diartikan yang. Uhibbu man tuhib. Aku akan mencintai orang yang kau cintai. Uhibbu man tuhib. Aku mencintai orang yang kau cintai. Man di sana mausul bukan isim istifham ya. Berarti kalau man isim mausul dia mabni, kategori apa? Isim mausul ya. Tapi kalau man di sini untuk bertanya, maka dia kategori isim istifham, dia sama-sama mabni. Asal istifham man, aina ya, ma di sini berarti apa? Bukan huruf nafi ya, bukan huruf nafi, tapi apa? Mas muka, siapa namamu? Nah, ma di sana ada isim istifham ya. Mata ya, mata kapan? Kaifa bagaimana ya. Nah, ini semua isim istifham. Bagaimana dengan huruf istifham ya? Huruf istifham seperti a, hal. Bukan isim istifham tapi huruf istifham. Semua huruf pasti mabni. Semua huruf pasti mabni, begitu ya. Semuanya tanpa terkecuali ya kalau huruf. Kemudian yang kelima, ba'du dzuruf, ya sebagian dzaraf banyaknya mufrad, tapi ada dzaraf yang mabni ya. Contoh idza ya. Di sini mabni dia idza. Al-ana, mabni juga, enggak al-anu, enggak ada, tapi al-ana. Mabni dia, enggak al-ani, enggak ada, tapi al-ana saja. Dzaraf dia ya. Bukan keterangan apa? Waktu ya lan. Idza juga bukan kata waktu ya. Haisu ya, waktu juga ya haisu, di mana bisa tempat teh.
Haisu ba'du darab makan berarti. Haisu dia pun mabni, enggak ada haisi ya. Enggak ada haisi. Min haisu tuma. Min haisu dia mabni. Ada haisi enggak ya? Amsi sama, amsi juga mabni ya. Enggak ada amsu ya. Enggak ada amsu ya. Baik, nanti ada bil amsi, ada alif lam bil amsi ya. Bil amsi. Ada amsi, ada bil amsi. Kalau amsi ya. Kalau amsi biasanya kemarin. Kemarin banget. Tapi kalau bil amsi kemarin-kemarin. Bil amsi pakai alif lam. Nah, sedang dibahas di sini adalah amsi ya. Ini di antara contoh dhorob-dhorob yang mabni. Kemudian yang keenam, asmal af'al, ada isim fi'il ya. Yang termasuk yang mabni adalah isim fi'il ya. Isim fi'il adalah bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Bentuknya isim tapi maknanya fi'il ya. Bentuknya isim tapi secara makna dia fi'il. Contoh amin ya. Amin. Amin apa artinya? Kabulkanlah wahai Rabbku ya. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Kabulkan itu ya kan? Amin. Makna amin apa? Istajib. Ya, istajib. Amin. Ini aminah bukan amin ya. Nunnya dalam keadaan fathah ya. Aminah yang benar. Amin. Ya Allah kabulkanlah. Ya. Dia isim fi'il ya, makna istajib. Berarti isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Amin ya. Jangan salah baca amin, bukan amin. Kalau amin isim fa'il ya. Amin. Ada lagi amin ya. Amin itu apa? Orang terpercaya. Di sini yang kita bahas apa? Amin ya. Kemudian ufin ya. Ini bukan upin-ipin ya. Ufin. Ufin di sini adalah sama ya, ini isim fi'il mudhari ya. Dan maksudnya isim fi'il mudhari ya, wala taqul lahuma uffin ya, wala taqul lahuma uffin. Kalau amin isim fi'il amar, uffin di sini isim fi'il mudhari ya. Nah, ini artikan at-tadajjar ya. Jadi takdirnya itu uffin itu at-tadajjar. At-tadajjar itu mengeluh ya. Menggerutu. Kalau kita disuruh orang tua ya beriterasi ya. Kita menggerutu ya, wah si ibu walaupun ini itu ta'ufin ya. Nah, Anda juga memahami ufin itu adalah adnal kalimati as-sayyi, kalimat buruk yang paling halus ya. Ufin itu kalimat buruk yang paling halus, kalimat kasar yang paling halus itu uf ya. Ada kalimat kasar yang halus, kalimat kasar yang paling halus saja tidak boleh, apalagi yang kasar ya, begitu. Apalagi ada anak, kok coba ke orang tua apa? Bilang hewan ya. Iya ada itu banyak anak-anak. Zaman sekarang tuh mengerikan ya. Sampai ada suatu geng ya, geng dijadikan pemimpin geng. Kenapa? Karena disebutnya hebat ya. Kenapa diangkat jadi ketua geng? Kenapa? Karena dia orang berani bunuh ibunya. Diangkat jadi sebuah ketua geng. Ngeri kan? Di Indonesia ada tuh. Kemudian ya, ahi ya, ahi. Itulah isim fi'il mudhari sama ya. Fi'il mudhari yang artinya apa? Mengaduh ya. Mengaduh. Itu takdirnya atawajja ya, mengeluh. Atawajja atau merasa sakit, mengeluh ya. Atawajja. Nah, amin, upin, ini ada termasuk isim fi'il. Dan semua isim fi'il, maaf, walaupun nanti akan ada isim-isim fi'il yang lainnya ya. Ini hanya sebagian kecil contoh saja.
Yang ketujuh, al-adad al-murakkabah, yang mabni itu adalah hitungan murakkab ya, ya dari 11 sampai berapa? 19 ya. Dia mabni ya, kecuali nanti ada yang enggak mabninya. Al-adad al-murakkab contoh ada asar ya. Sampai 19 dia mabni dalam keadaan fathah ya. Makanya enggak ada tis'atu asyara, enggak ada ya. Sab'atu asyara. Adanya apa? Tis'at asyara, sab'at asyara, samaniyat asyara ya. Dia mabni dalam keadaan fathah. Nah, jadi yang tadi kan mabni adalah al-adad al-murakkabah ya. Yaitu hitungan-hitungan yang murakkab ya. Tersusun dari 2 juz, berarti ada asyara ya, 1 dan 10 di 11 ya. Tis'at asyara 9 dan 10 ya, 19 ya gitu. Termasuk as-salis asyara, termasuk ada tartibi ya. Dia pun mabni al-adad al-murakkabah. Al-juzul awal min isna asyara murabnya. Bagian yang pertama dari hitungan 12 itu isna asyara ya. Mana yang tidak mabninya, yang murabnya kata isna'nya. Adapun asyaranya mabni. Isna'nya dia tidak mabni untuk 12 ya. Murab dia. Makanya yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Belajar di kelas isna. Di sini isna dia marfu. Tanda rupanya apa? Alif ya. Tanda rupanya alif, kenapa dia fa'il dari yadrusu? Yadrusu fil fasli. Belajar di kelas, siapa yang belajar? Isna asyara taliban. 12 siswa ya. Isna dia fa'il. Marfu tanda rupanya alif ya, begitu. Ra'aitu isnai. Dari isna di isnai asyara taliban. Aku melihat 12 siswa. Isnai dia marfu mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Iya, begitu ya. Isna asyara taliban, asyara mabni, taliban dia matamjiziyah. Hada ta'am lisnai asyara taliban. Makanan ini untuk 12 siswa. Isnai dia majrur, tanda jar dengan apa? Iya, ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk ada murakkab semuanya mabni kecuali dalam 12 juz pertamanya dia mu'rab. Paham ya? 6. Mulai jangar. Sebetulnya ini udah bener nahwunya nih, jilid 3 tuh. Tapi nanti ada sorobnya nanti di sini. Hanya saja sorobnya masuk ke mu'tal nanti ya. Masuk ke mahmuz, masuk ke mulab dan masuk ke mu'tal. Nanti ya. Tapi gampang insyaallah. Nah, ya mungkin cukup ya. Tutupkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.